Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung pembelajaran game edukatif dalam pembelajaran bahasa Arab, atau yang kemudian kita kenal dengan al-al'ab al-lughawiyah, yang kemudian kita sebut dengan istilah permainan-permainan bahasa. Sebagaimana yang kemudian kita pelajari bersama dan juga kita sudah mempraktikkan beberapa permainan untuk 4 maharoh dan juga 2 unsur kebahasaan, yang dimulai dari maharoh istima, maharoh kalam, maharoh kiroah, maharoh kitabah, kemudian dilanjutkan dengan permainan qawaid dan juga permainan mufrodat. Permainan ini perlu kita gunakan dan implementasikan dalam sebuah au fi ta'limil lughah al-arabiyah, atau dalam sebuah pembelajaran bahasa Arab. Yang kemudian yang perlu kita cermati adalah kebutuhan penggunaan permainan ini. Yang satu, pertama adalah untuk membuat inovasi atau kreativitas di dalam proses pembelajaran bahasa Arab, sehingga yang kemudian kita tekankan bersama, bentuk permainan ini harus berkaitan dengan materi yang akan kita kerjakan. Jadi itu yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama adalah permainan ini harus sesuai dengan materi yang akan dikerjakan. Sehingga apa? Ketika kita mengajarkan maharoh istima, berarti bentuk permainannya adalah permainan maharoh istima. Kemudian permainan maharoh kalam, maharoh kitabah, maharoh kiroah, dan yang kemudian kita sesuaikan dengan unsur-unsur kebahasaan yang mana kemarin kita sudah mempraktikkan qawaid dan juga mufrodat. Jadi satu itu ya, ketentuannya harus disesuaikan dengan materi. Kemudian yang kedua adalah bentuk permainan ini pun juga harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Kondisi itu bisa dilihat dari kapan pembelajaran bahasa Arab ini diajarkan, entah itu di jam pertama, kedua, ketiga, ataupun di jam terakhir. Dan juga kondisi ini juga bisa dimaksud adalah strata atau tingkatan-tingkatan dari peserta didik itu sendiri. Mulai dari mungkin pembelajaran bahasa Arab di TK, di MI atau SD, di SMP atau MTS, di SMA atau Aliyah, atau kemudian bahkan mungkin di perguruan tinggi, atau untuk permainan-permainan yang kita tujukan kepada para mahasiswa. Sehingga model permainan harus disesuaikan dengan kondisi para peserta didik itu sendiri, sehingga kita bisa menyesuaikan bentuk permainan apa, kebutuhan permainan apa yang kemudian bisa kita implementasikan atau praktikkan kepada peserta didik yang akan kita ajarkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang kemudian tidak boleh terlepas atau yang tidak boleh lupa dari kita semuanya, bahwa permainan ini pun juga harus bisa mendapatkan atau memperoleh tujuan yang sudah kita buat di awal. Yang dimaksud tujuan di sini adalah tujuan pembelajaran. Makanya di sini disebut dengan game edukatif. Jadi game di sini, permainan di sini atau al-al'ab di sini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi tidak hanya membuat mereka senang belajar saja, tidak hanya membuat mereka suka bermain atau aktif di kelas saja, tetapi juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Itu kemudian yang ketiga. Nah, yang terakhir, kalau kita berada di suatu kelas asli,
atau di lapangan, di realitanya, yang kemudian kita bisa praktikkan atau yang kemudian bisa kita berikan kepada peserta didik, tidak harus setiap pertemuan kita menyediakan permainan bahasa. Karena intinya adalah permainan ini satu untuk menyenangkan para peserta didik, dua agar tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efektif. Sehingga kalau memang di dalam kelas tertentu tidak diperlukan permainan bahasa, tetapi kelasnya bisa berjalan, bisa aktif, bisa efektif tujuan pembelajarannya, maka tidak diperlukan sebuah permainan kebahasaan. Jadi permainan bahasa yang kemudian ada di kelas ini adalah sebagai hanya inovasi atau kreativitas seorang pendidik yang ingin memberikan bentuk pembelajaran yang lain kepada peserta didiknya, khususnya tentang pembelajaran bahasa Arab. Intinya adalah kita bisa memberikan sebuah inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab dengan cara yang menyenangkan. Melalui apa? Melalui game edukatif atau permainan yang mendidik fi ta'limil lughah al-arabiyah. Karena tujuannya selain kita mengenalkan bahasa Arab, akan tetapi kita juga bisa memberikan pembelajaran bahasa Arab dengan cara yang menyenangkan, sehingga bisa memotivasi para peserta didik untuk terus belajar bahasa Arab. Jadi demikian, jangan lupa tugas bagi teman-teman semuanya membuat kreativitas dalam pembelajaran bahasa Arab dalam bentuk TikTok. Oke, kita kumpulkan atau teman-teman bisa mengumpulkan tugas itu di waktu UAS, ya, UAS Games edukatif sesuaikan dengan jadwal teman-teman masing-masing. Oke, demikian, kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Syukron ala ihtimamikum, atlubu afwan minkum, hayya nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.